Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya selalu berdoa buat saudara-saudari semua selalu sehat dan terlebih lagi selalu di dalam berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang menjadi khotbah di minggu ke-16 setelah Trinitatis, tanggal 2 Oktober 2022, diambil dari Ratapan 3 ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-26 dengan tema tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, saya akan bacakan nats khotbah kita kali ini dan demikian bunyinya. Ingatlah akan sengsaraku dan penggembaraanku akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan di dunia memang tidak dapat dilepaskan dari penderitaan, permasalahan hidup, kesengsaraan, kekecewaan, dan berbagai macam beban hidup lainnya. Pertanyaannya adalah, pada saat kita mengalami penderitaan, permasalahan hidup, kesengsaraan, kekecewaan, dan berbagai beban hidup itu, apakah yang dapat kita lihat? Atau bagaimanakah kita menyikapinya? Kebanyakan orang hanya akan melihat penderitaan, kekecewaan, dan berbagai macam beban hidup itu sebagai penghalang untuk melihat kasih setia Tuhan dan menyimpulkan dalam hatinya bahwa semuanya itu sudah menjadi takdir. Oleh karenanya, kebanyakan orang hanya akan mengeluh dan mengeluh, berkelut dalam penderitaan, mungkin juga akan protes atau bahkan meninggalkan Tuhan di dalam hidupnya. Lalu, apakah hal ini pantas kita lakukan sebagai manusia ciptaan Tuhan? Tentu tidak, saudara-saudara. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, lewat khotbah ini kita akan belajar dari Yeremia bagaimana dia dimampukan melihat kuasa Tuhan di dalam ratapannya. Saudara-saudara, kitab Ratapan ini adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Yeremia sendiri. Nabi ini adalah nabi yang hidup pada saat umat Tuhan di Yerusalem sedang mengalami kerusakan moral tahun 586 sebelum Masehi. Akibat kerusakan moral itu, Allah murka kepada umatnya dan umatnya pun harus merasakan pahitnya hukuman mereka yang terjadi atas tindakan mereka sendiri. Yeremia menyaksikan umat Allah itu menderita. Ia juga turut menyaksikan kehancuran kota Yerusalem oleh Raja Nebukadnezar. Dan Yeremia sangat sedih melihat kondisi ini dan meratapinya. Namun apakah Yeremia hanya meratapinya dan melihat penderitaan itu hanya sebatas penderitaan saja? Sepertinya dalam nats kita kali ini, Yeremia tetap memandang Allah sebagai Allah yang penuh kasih dan setia. Saudara-saudara, pertama kita akan melihat di ayat 19 sampai ayat yang ke-20, bahwa di sana kita bisa melihat bagaimana Yeremia mengenal dirinya di hadapan Tuhan. Ketika Nabi Yeremia merenungkan penderitaannya,
maka jiwanya sangat tertekan. Ia tahu bahwa Allah peduli kepada yang tertindas. Itu sebabnya dia mulai mengubah keluhannya menjadi pengakuan akan pertolongan Tuhan. Dia lebih dahulu mengingatkan betapa sengsaranya dia karena kehancuran Yerusalem itu. Dia mengembara dan semua dijalaninya dalam penderitaan. Kemudian dia berkata dalam hidupnya itu menjadi ipuh dan racun. Ipuh merupakan ramuan yang diformulasikan untuk membuat sebuah obat yang rasanya sangat pahit bagi orang sakit. Berbagai hal Yeremia ungkapkan sebelum nats ini. Sebagai bukti dia sangat mengenal dirinya begitu hancur dan rapuh. Di ayat 18 Yeremia berkata, "Sangkaku hilang, lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan penggembaraanku akan ipuh dan racun itu." Ayat 19. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Saudara-saudara, kehidupan manusia terkadang berada dalam kondisi pahit dan mematikan. Gambaran hidupnya seperti racun, artinya tidak ada lagi kehidupan. Tetapi semuanya adalah tentang kematian yang menyedihkan. Nabi sangat mengenal semua penderitaannya yang tiada tara. Dan oleh karena penderitaan itu, perlu bagi Nabi Yeremia untuk mengenal diri di hadapan Tuhan. Kemudian saudara-saudara, kita akan melihat lagi ke ayat 22 sampai ke ayat 23, di mana di sini Yeremia juga mengenal kasih setia Tuhan. Nabi Yeremia justru melihat kehancuran itu dari sisi lain. Ada dimensi anugerah di dalamnya. Di dalam kehancuran itu ia justru melihat tangan Tuhan. Ada secercah harapan. Di saat Israel meratapi nasibnya, dibutakan oleh penderitaannya, dan menganggap masa depan mereka telah habis, Yeremia justru memahami bahwa kasih Tuhan tiada berkesudahan. Yeremia melihat bahwa peristiwa pembuangan Babel itu bukanlah bukti bahwa kasih Allah telah habis. Makanya ditekankan bahwa kasih Allah itu tidak berkesudahan. Yeremia meyakinkan dalam ratapannya yang mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Yeremia mengingatkan kembali pribadi Tuhan dalam duka umat yang sedang berduka. Kasih dan kesetiaan Tuhan begitu besar. Itu semua diungkapkan oleh Yeremia karena dia benar-benar mengenal kasih setia Tuhan. Penderitaan yang dia alami tidak mengaburkan pengenalannya akan kasih setia Tuhan. Kemudian saudara-saudara, di ayat 24 sampai ayat 26, kita akan melihat di sana bagaimana penderitaan itu ataupun ratapan itu berubah menjadi sebuah pengharapan. Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku. Menjadi titik pijak bagi Yeremia untuk selalu berpengharapan pada Tuhan. Nabi Yeremia memahami jauh lebih baik hidup dalam pengharapan daripada terus-menerus hidup dalam keputusasaan. Meskipun kondisi saat itu berada dalam keterpurukan, namun Yeremia mengajak umat tetap melihat ke masa depan yang penuh pengharapan. Pengakuan luar biasa dari Yeremia pada saat itu adalah bahwa Tuhan itu baik.
Demikianlah juga setiap kita. Kita harus jadikan Tuhan itu menjadi bagian hidup kita. Apapun yang terjadi, seperti yang dilakukan oleh Yeremia, dia tetap mencari Tuhan. Maka kita juga harus tetap mencari Dia. Jangan biarkan hari-hari kita terlewati dengan rasa sesal dan duka yang tak terhiburkan. Jangan biarkan rasa duka itu mengurung kehidupan kita dan membuat kita menjadi merasa sendirian. Yang kita butuhkan adalah kekuatan, maka datanglah kepada sumber kekuatan yang selalu ada dalam hidup kita. Ratapan 3 ayat 32 berkata, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Jangan meninggalkan Tuhan, walau perasaan kita merasa Tuhan itu jauh dan Tuhan tidak peduli kepada kita. Ketika kita tetap percaya di masa yang sulit, sesungguhnya itu tingkat pengharapan yang paling tinggi kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat firman ini ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita. Yaitu yang pertama, imani bahwa Allah itu selalu setia dalam kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup umat-Nya. Sekalipun sesekali kita mengalami penderitaan ataupun berbagai kesusahan dalam hidup, namun yakinlah bahwa kesusahan itu terjadi atas seizin Tuhan, dan hal itu adalah cara Tuhan supaya kita semakin melihat dan mengenal kasih-Nya. Jika kita tidak mengalami kepahitan dalam hidup kita, mungkin kita tidak akan pernah menjadi diri kita saat ini. Dan apa yang telah terjadi sampai saat ini tentu tidak terlepas dari kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, biarlah Tuhan menjadi fokus dalam kehidupan kita dan senantiasa tinggal di dalam Dia. Menjadikan Tuhan sebagai fokus kita berarti mengajak kita untuk hidup dalam pimpinan-Nya, berorientasi selalu pada Tuhan, dan selalu menyerahkan seluruh gerak dan tindakan kita, baik dalam senang maupun di dalam susah. Menjadikan Tuhan sebagai fokus hidup kita berarti kita mengenal diri kita di hadapan Tuhan, sehingga dengan demikian kita selalu mempasrahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, selalu setia menantikan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Menantikan Tuhan berarti kita harus selalu mengandalkan Dia dan jangan bersandar kepada diri dan pengertian kita sendiri. Allah yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan bagi kita akan selalu berjanji menyertai perjalanan hidup kita, perjalanan hidup umat-Nya, dan Dia berjanji menyertai sampai pada akhir zaman. Oleh karena itu, saudara-saudara, janganlah kita takut untuk menjalani hidup kita. Segala tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan itu bukan untuk menjauhkan kita dari Tuhan, dan bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, melainkan adalah cara Tuhan untuk meyakinkan kita bahwa Dia selalu ada dan bekerja dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah cerita sebagai ilustrasi dalam khotbah kita kali ini. Pada tahun 1998 terjadi sebuah gempa bumi yang sangat besar di negara Armenia. Sekitar 50.000 orang meninggal oleh karena bencana tersebut. Yang uniknya, beberapa hari setelah hari mengerikan itu, sebuah koran lokal menuliskan sebuah berita tentang seorang ayah yang mengantar anaknya ke sekolah pada hari kejadian mengerikan itu. Ceritanya kurang lebih seperti berikut. Setelah menurunkan anaknya, sang ayah mengucapkan
kata kepada anaknya, "Ayah sangat mengasihimu, nak. Sampai ketemu nanti siang ya," kata sang ayah. Kemudian sang ayah melanjutkan perjalanannya ke tempat kerja. Namun saudara, beberapa kilometer setelah dia meninggalkan sekolah, sang ayah melihat kaca spionnya dan dia melihat bagaimana bangunan dan jalanan di belakangnya goyang, retak, dan akhirnya hancur. Sang ayah tidak berpikir dua kali, dia langsung berputar balik dan kembali ke sekolah. Sesampainya di sekolah, dia hanya melihat puing-puing reruntuhan. Gedung sekolah itu sudah hancur berantakan. Sang ayah tidak mematikan mesin mobilnya, dia bahkan tidak menutup pintu mobilnya. Dia langsung berlari dan mencari di mana kira-kira letak kelas anaknya. Setelah itu, sang ayah langsung berlutut dan langsung menggali dan menggali. Beberapa orang menyuruh sang ayah untuk berhenti. "Pak, tidak ada gunanya menggali sendiri. Lebih baik menunggu bantuan dari pemadam kebakaran atau petugas emergensi." Namun sang ayah tidak mau mendengarkan mereka. Dia tahu bahwa pemadam kebakaran dan petugas-petugas lainnya sedang sibuk mencoba untuk menyelamatkan orang-orang di tempat yang lain. Selama 24 jam, sang ayah tidak berhenti menggali. Beberapa orang merasa iba melihat apa yang dilakukan, sehingga mereka memberikannya makanan dan minuman. Tetapi sang ayah menolak untuk makan. Dia terus menggali dan menggali, hingga akhirnya setelah 36 jam menggali, sang ayah mendengar adanya suara teriakan minta tolong di bawah sebuah batu besar. Sang ayah langsung berteriak, "Siapapun tolong saya mengangkat batu besar ini." Akhirnya beberapa pemuda membantu ayah ini mengangkat batu besar tersebut, dan mereka menemukan 13 murid dan seorang guru di bawah tumpukan batu besar itu. Mereka terluka, tetapi puji Tuhan mereka masih hidup. Dan salah satu di antara 13 murid tersebut adalah anak dari sang ayah tersebut. Setelah mereka dikeluarkan, si anak langsung berlari dan memeluk ayahnya. Dia mengatakan, "Aku terus mengatakan kepada yang lain bahwa ayah pasti akan datang dan menyelamatkan kita semua." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini adalah kisah yang sangat luar biasa, bukan? Pertama-tama, karena kisah ini adalah sebuah kisah nyata. Tetapi yang kedua adalah karena kisah ini menceritakan tentang kasih seorang ayah di bumi kepada anaknya. Saudara-saudara, Matius 7 ayat 11 berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Jika ayah di bumi saja rela melakukan hal seperti itu untuk anaknya, bukankah Bapa kita di sorga rela melakukan sesuatu yang lebih? Saya tidak tahu apa yang kita hadapi hari ini, tetapi satu hal yang saya tahu, bahwa kita memiliki seorang ayah di sorga yang sangat mengasihi kita dengan penuh kasih setia dan tak berkesudahan kasihnya. Ketika kita tersesat, dia akan mencari kita hingga ketemu. Ketika kita terjatuh, dia akan membantu kita untuk berdiri. Ketika kita terhimpit, dia akan mengeluarkan kita dari himpitan. Ketika dunia mengatakan kita merupakan produk gagal, dia akan mengatakan kita adalah ciptaan yang sempurna. Ketika dunia menuduh kita, dia akan membela kita. Saudara-saudara, jangan takut. Apapun yang kita hadapi hari ini, ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita seperti Bapa kita.
Dialah yang telah berjanji bahwa Dia akan menolong kita. Letakkanlah segala pengharapan kita kepadanya. Dia tidak pernah tinggal diam ketika kita sedang mengalami kesulitan. Dia akan seperti Bapa kita yang penuh kasih setia di dalam kehidupan kita. Dan Dia akan selalu menjaga kita sebagai anak-anaknya. Dia akan selalu memberi pengharapan kepada kita sebagai anak-anaknya supaya kita memiliki kegembiraan, sukacita yang luar biasa. Dan satu hal yang perlu kita sadari bahwa seperti apa yang dilakukan sang ayah di dalam ilustrasi ini, tidak berkesudahan kasihnya kepada anaknya. Demikianlah kasih Allah juga tidak berkesudahan kepada setiap umat pilihannya ataupun ciptaannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat segala firman-Mu yang telah kami dengar, menyapa kami, supaya kami semakin sadar bahwa kasih setia Tuhan memang tidak berkesudahan. Sekalipun terkadang penderitaan menghimpit kehidupan kami, tetapi biarlah Tuhan lewat penderitaan itu juga kami semakin mengenal Engkau, dan kami mengenal diri kami di hadapan-Mu. Oleh karena pengenalan itu kami semakin mengenal kasih setia Tuhan. Bapa yang baik, kami sadar Tuhan, kami terkadang selalu bahkan lebih sering mengeluh dalam kehidupan kami. Namun hari ini kami sadar Tuhan bahwa kami sepantasnya dan seharusnya selalu berharap kepada Tuhan. Dan Bapa yang baik, biarlah kuatkan kami supaya kami mampu untuk senantiasa memandang dan memfokuskan diri di hadapan Tuhan. Dan Bapa di surga, seluruh pendengar jemaat Tuhan pada saat ini, Engkau tetap menyertai, Engkau tetap memelihara setiap kehidupan mereka, dan Tuhan selalu senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga sadar Tuhan masih berdosa di hadapan-Mu, tetapi ampuni kami supaya kami layak menerima kasih setia Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.